Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas materi pertama mengenai KD 3.1, yaitu tentang industri jasa keuangan. Nah, untuk pokok pembahasannya itu, kita akan mengetahui mengenai definisi dari industri maupun industri jasa keuangan. Yang kedua itu kita akan mengetahui apa saja lembaga-lembaga keuangan. Yang ketiga mengenai sektor perasuransian, dana pensiun, dan lembaga pembiayaan, serta ada otoritas jasa keuangan. Nah, industri. Kata industri sudah tidak asing bagi kita, karena pada dasarnya sudah banyak sekali industri-industri yang bermunculan pada saat ini. Seperti ada industri tekstil, industri kendaraan bermotor, ada industri makanan, dan lain sebagainya. Nah, industri itu sendiri merupakan suatu usaha pengolahan barang mentah atau barang setengah jadi menjadi barang jadi yang memiliki nilai tambah untuk mendapatkan suatu keuntungan. Nah, industri itu sendiri bukan hanya sekedar untuk memproduksi suatu barang, tetapi juga bisa dalam bentuk jasa. Nah, ada jenis-jenis industri. Yang pertama berdasarkan tempat bahan baku, yang itu ada industri ekstraktif, industri non-ekstraktif, dan industri fasilitatif. Nah, untuk industri ekstraktif itu sendiri berarti industri yang bahan bakunya itu diperoleh dari alam sekitar, contohnya seperti ada pertambangan, pertanian, maupun perkebunan. Yang kedua itu ada industri non-ekstraktif, di mana industri ini memperoleh bahan bakunya itu tidak dari alam sekitar, seperti ada industri kain. Nah, yang ketiga itu ada industri fasilitatif, yaitu industri yang berfokus kepada jasa, yaitu seperti ada asuransi, perbankan, transportasi, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada berdasarkan besar kecil modal. Yang pertama ada industri padat modal dan ada industri padat karya. Industri padat modal itu yaitu industri yang memiliki modal yang sangat besar untuk kegiatan pengoperasionalnya atau kegiatannya yang sedang berlangsung. Nah, untuk industri padat karya itu sendiri yaitu industri yang menitik beratkan pada tenaga kerjanya. Selanjutnya ada berdasarkan jumlah tenaga kerja. Yang pertama ada industri rumah tangga, yaitu industri yang jumlah karyawannya itu hanya sekitar 1-4 orang, contohnya catering. Selanjutnya ada industri kecil, yaitu industri yang jumlah karyawannya itu sekitar 5-19 orang, contohnya itu ada kerajinan kayu ataupun tangan. Yang ketiga ada industri menengah, yaitu industri yang jumlah karyawannya itu hanya sekitar 20-99 orang, yaitu ada industri percetakan maupun konveksi. Dan yang terakhir ada industri besar, yaitu industri yang jumlah karyawannya itu sekitar 100 orang maupun lebih. Contohnya itu ada industri mobil maupun tekstil. Selanjutnya ada berdasarkan kepemilikan lokasi. Yang pertama itu ada market oriented industry, yaitu industri yang berorientasi kepada pasar, yaitu industri ini tuh didirikan sesuai dengan lokasi potensi dari target pasarnya yang ingin dicapai. Karena pada dasarnya semakin banyak atau semakin besar target konsumennya, maka akan semakin baik pula industrinya. Yang kedua ada manpower oriented industry, yaitu industri yang berorientasi kepada tenaga kerja. Karena pada dasarnya itu industri ini itu ingin memiliki jumlah tenaga kerja yang banyak, maka dari itu dia itu didirikan di pusat pemukiman penduduk. Selanjutnya itu ada supply oriented industry, yaitu industri yang berorientasi kepada bahan baku, di mana industri ini tuh didirikan sesuai dengan lokasinya yang dekat dengan sumber bahan baku agar lebih mudah untuk pengoperasiannya. Selanjutnya ada berdasarkan produk yang dihasilkan, yaitu industri premier. Yang pertama ada industri premier, yaitu industri yang barang-barang produksinya bukan hasil olahan langsung atau tanpa diolah terlebih dahulu. Contohnya itu ada hasil produksi pertanian, perkebunan. Selanjutnya ada industri sekunder, di mana industri sekunder ini dia itu mengolah bahan mentah menjadi barang setengah jadi. Contohnya itu ada industri benang sutra. Selanjutnya ada industri tersier, yaitu industri yang produk atau barangnya berupa layanan jasa, contohnya seperti telekomunikasi, transportasi, dan industri jasa keuangan. Nah, selanjutnya itu kita akan membahas mengenai industri jasa maupun industri jasa keuangan. Nah, jasa itu sendiri merupakan suatu sektor bisnis yang fokus pada usaha jasanya itu sebagai pelayanan yang diperdagangkan. Nah, di mana itu industri jasa ini sendiri tidak memiliki fisik.
wujud fisiknya itu tidak terlihat. Karena pada dasarnya itu hanya pelayanannya saja yang diperdagangkan. Selanjutnya itu ada industri jasa keuangan, yaitu suatu jasa keuangan adalah suatu istilah yang digunakan untuk merujuk jasa yang disediakan oleh industri keuangan. Selanjutnya ada karakteristik dari jasa. Yang pertama tidak berwujud, seperti halnya jasa itu sendiri kan tidak memiliki yang namanya wujud fisik ya. Jadi jasa itu sendiri tidak bisa dilihat sebelum kita membeli ataupun mengonsumsinya. Yang kedua tidak dapat dipisahkan, di mana pada dasarnya jasa dihasilkan dan dikonsumsi pada saat yang bersamaan. Dengan kata lain, konsumen harus berada di tempat jasa yang dimintanya. Yang ketiga ada keberagaman, yaitu jasa memiliki banyak variasi bentuk, kualitas, dan jenis tergantung pada siapa, kapan, dan di mana jasa tersebut diproduksi dan dikonsumsi. Yang keempat tidak tahan lama, karena pada dasarnya jasa itu digunakan pada saat yang bersamaan, maka dari itu jasa tidak mungkin disimpan dalam suatu persediaan. Selanjutnya ada ciri-ciri entitas jasa. Yang pertama ada aktifat tetap. Aktifat terdiri dari kas, piutang, dan aset tetap. Karena jasa ini dia itu tidak akan memproduksi barang ataupun mempunyai stok barang, maka dia itu tidak akan ada yang namanya persediaan barang dagang atau bahan baku di dalam suatu neraca. Maka dari itu aktifannya itu hanya terdiri dari kas, piutang maupun aset tetap. Yang kedua ada permodalan berasal dari modal sendiri atau investasi, di mana itu modal yang dimilikinya itu berasal dari modal sendiri ataupun investasi yang tidak memiliki bunga yang sangat tinggi. Nah, modal ini bisa berasal dari setoran tunai pemilik maupun laba usaha yang telah disisihkan. Selanjutnya itu ada aktiva lebih ke arah investasi, di mana kegiatannya ini lebih berfokus kepada arah investasi. Contohnya itu ada pasar modal, bank asuransi, pegadaian, dan entitas sektor industri jasa keuangan lainnya yang menawarkan jasa investasi untuk para nasabahnya. Yang keempat, tidak memproduksi barang sesuai dengan namanya itu industri jasa, maka dia tidak akan pernah yang namanya memproduksi suatu barang. Karena pada dasarnya dia itu hanya memperdagangkan atau memperjualkan jasanya, pelayanannya. Yang kelima itu tidak ada persediaan bahan baku. Artinya itu dia itu tidak akan yang namanya memproduksi suatu barang ataupun bahan baku. Yang keenam itu atau terakhir yaitu pengeluaran untuk biaya pegawai. Karena dia itu pada umumnya itu tidak memproduksi suatu bahan baku, maka otomatis dia itu tidak akan mempunyai kebutuhan untuk membeli suatu bahan baku. Maka dari itu pengeluarannya itu akan dikeluarkan untuk membayar suatu pegawai yang telah berkontribusi terhadap perusahaannya. Selanjutnya itu mengenai bank. Bank sudah tidak asing bagi kita semua, bahkan kita sendiri pun menggunakan bank, baik untuk menyetorkan uang kita maupun menarik uang kita. Nah, berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998, bank itu sendiri merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan penyalurannya itu dalam bentuk suatu kredit ataupun bentuk lainnya dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup orang banyak. Nah, kegiatan bank itu sendiri yang pertama itu ada menghimpun dana, di mana bank itu akan mencari suatu dana dengan cara membeli dari masyarakat luas seperti simpanan giro, tabungan, maupun deposito. Selanjutnya itu ada penyaluran dana, yaitu bank itu akan melempar kembali dana yang diperoleh lewat simpanan giro, tabungan, maupun deposito ke masyarakat dalam bentuk pinjaman atau kredit. Dan yang terakhir itu memberi jasa, di mana jasa-jasa ini diberikan terutama untuk mendukung suatu kelancaran kegiatan menghimpun dana maupun menyalurkan suatu dana baik yang berhubungan langsung dengan kegiatan simpanan dan kredit maupun tidak langsung. Selanjutnya ada jenis-jenis bank. Berdasarkan fungsinya itu, yang pertama itu bank umum, yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional berdasarkan prinsip syariah yang kegiatannya memberi jasa dalam lalu lintas pembayaran. Nah, bank umum ini sendiri tugasnya itu yang pertama itu ada menghimpun dana kepada masyarakat, memberikan kredit, menerbitkan surat pengakuan utang,
memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabahnya, menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga, dan melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit, dan kegiatan wali amanat. Nah, contoh dari bank umum itu seperti Mandiri, BNI, BRI, dan Bank BTN. Selanjutnya itu ada Bank Perkreditan Rakyat atau yang sering kita sebut sebagai BPR. Nah, BPR itu sendiri merupakan suatu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional ataupun berdasarkan prinsip syariah yang kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Nah, tugas dari BPR itu sendiri, yang pertama itu dia tuh dapat menghimpun dana dari masyarakat, memberikan kredit, menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang diterapkan oleh pemerintah, oleh peraturan pemerintah, dan menempatkan dananya dalam bentuk sertifikat Bank Indonesia. Nah, BPR itu sendiri juga memiliki kegiatan-kegiatan yang tidak boleh dilakukan. Yang pertama itu menerima simpanan berupa giro, yang kedua itu mengikuti clearing, yang ketiga melakukan kegiatan valuta asing, dan terakhir itu melakukan kegiatan perasuransian. Yang terakhir itu ada Bank Sentral atau Bank Indonesia, di mana bank ini tuh suatu lembaga negara yang memiliki wewenang yang sangat tinggi untuk mengeluarkan alat pembayaran yang sah dari suatu negara. Nah, bank sentral itu sendiri juga dapat merumuskan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, mengatur dan mengawasi perbankan, serta menjalankan fungsinya sebagai lender of the last resort. Selanjutnya, berdasarkan segi kepemilikannya. Yang pertama itu ada bank milik pemerintah, yaitu bank yang akte pendiriannya itu maupun modalnya itu dimiliki oleh pemerintah, sehingga seluruh keuntungannya itu akan balik lagi kepada pemerintah. Contohnya itu ada BRI, Bank Mandiri, maupun BNI. Yang kedua itu ada bank milik swasta nasional, yaitu bank yang seluruh atau sebagian besar sahamnya itu dimiliki oleh swasta nasional. Contohnya itu ada Bank Muamalat, Bank Danamon, dan Bank Duta. Yang ketiga ada bank milik koperasi, yaitu bank yang kepemilikan saham-sahamnya berasal dari perusahaan yang berbadan hukum koperasi. Contohnya itu ada Bank Umum Koperasi Indonesia atau yang sering kita sebut dengan Bukopin. Yang keempat ada bank campuran, yaitu saham bank campuran secara mayoritas dimiliki oleh warga negara Indonesia. Contohnya itu ada Bank Merinkop, Bank Sakura Swadharma, dan Bank Finkonesia. Selanjutnya yang terakhir ada bank luar negeri, yaitu bank jenis ini merupakan cabang dari bank yang ada di luar negeri, baik maupun milik swasta asing maupun pemerintah asing, contohnya Citibank. Selanjutnya ada berdasarkan cara menentukan harga. Yang pertama itu ada bank yang berdasarkan prinsip konvensional dan ada bank yang berdasarkan prinsip syariah. Untuk yang prinsip konvensional itu menetapkan bunga sebagai harga jual baik untuk produk simpanan seperti giro, tabungan maupun deposito. Nah, untuk harga belinya itu juga ditentukan berdasarkan tingkat suku bunga tertentu. Nah, untuk jasa-jasa bank lainnya, pihak perbankan konvensional menggunakan atau menerapkan berbagai biaya-biaya dalam nominal atau persentase tertentu seperti biaya administrasi, provisi, sewa, iuran, dan sebagainya. Selanjutnya berdasarkan prinsip syariah, yang pertama itu pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal, yang kedua itu ada pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil, yang ketiga ada prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan, yang keempat ada pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan, dan yang kelima itu dengan adanya pemilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain. Selanjutnya ada lembaga keuangan bukan bank. Nah, lembaga keuangan bukan bank itu sendiri merupakan suatu badan yang melakukan kegiatan di bidang keuangan yang secara langsung atau tidak langsung menghimpun dana dengan jalan mengeluarkan kertas berharga dan menyalurkan dana kepada masyarakat guna membiayai investasi suatu perusahaan. Yang pertama itu ada koperasi simpan pinjam. Koperasi simpan pinjam itu sendiri merupakan koperasi yang menghimpun dana dari para anggotanya, kemudian menyalurkan kembali kepada para anggota dan masyarakat umum. Nah, untuk
Koperasi simpan pinjam ini memiliki berbagai macam simpanan. Yang pertama itu ada simpanan pokok, di mana sejumlah uang yang harus dibayar oleh anggota ketika masuk menjadi suatu anggota dari koperasi. Yang kedua itu simpanan wajib, di mana itu simpanan yang wajib kita bayarkan sebagai anggota secara rutin tiap bulannya. Yang ketiga ada simpanan sukarela, yaitu simpanan yang sifatnya sukarela, artinya itu dia tidak diwajibkan. Dan yang terakhir ada sumber lain yang sah, yaitu bantuan dari pemerintah, hibah, dana cadangan, koperasi, dan modal pinjaman dari pihak lain. Selanjutnya itu ada perusahaan pegadaian. Nah, perusahaan pegadaian itu sendiri merupakan lembaga keuangan yang menyediakan fasilitas pinjaman dengan jaminan tertentu. Jadi, ketika kita akan melakukan suatu pinjaman dari pegadaian, maka kita akan diminta jaminan untuk atas pinjaman tersebut. Nah, produk dan jasa pegadaian itu yang pertama itu dia dapat menaksirkan nilai barang, yang kedua menitipkan barang, yang ketiga pemberian pinjaman atas dasar hukum gadai, yang keempat ada jasa lain seperti kredit para anggota dan tempat penjualan emas. Selanjutnya ada pasar modal dan reksadana. Pasar modal itu sendiri merupakan suatu kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, serta lembaga profesi yang berkaitan dengan efek. Nah, sedangkan reksadana itu sendiri merupakan wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Nah, untuk pasar modal itu sendiri, yang pertama ada pasar perdana, yaitu penawaran saham pertama kali dari emiten kepada para pemodal selama waktu yang telah ditetapkan oleh pihak penerbit sebelum saham tersebut diperdagangkan di pasar sekunder. Dan yang kedua itu pasar sekunder itu, yaitu dia akan menjual efek setelah penjualan pasar perdana itu berakhir. Nah, untuk reksadana itu sendiri, yang pertama adanya kumpulan dana masyarakat, yang kedua adanya investasi dalam bentuk portofolio efek, dan yang ketiga adanya manajer investasi sebagai pengelola dana. Selanjutnya ada perusahaan sewa guna atau yang sering kita sebut dengan leasing. Nah, perusahaan sewa guna itu sendiri merupakan suatu perusahaan yang kegiatannya itu sewa menyewakan aktiva tetap, khususnya barang modal. Nah, untuk contoh perusahaannya itu ada Adira Finance, yaitu perusahaan pembiayaan dalam bidang otomotif, dan PT Bima Multi, yaitu perusahaan yang bergerak dalam bidang modal. Selanjutnya ada perusahaan anjak piutang. Nah, perusahaan anjak piutang ini merupakan suatu perusahaan yang usahanya itu mengambil alih pembiayaan kredit. Pembiayaan kredit suatu perusahaan dengan cara mengambil kredit bermasalah atau dapat pula mengelola penjualan kredit perusahaan yang membutuhkannya. Nah, contoh perusahaan anjak piutang itu yang pertama ada PT International Vector Indonesia dan IFSI. Selanjutnya ada perusahaan efek. Perusahaan efek itu sendiri merupakan pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjaminan emisi efek, perantara efek, manajer investasi. Yang dapat melakukan kegiatan usaha sebagai perusahaan efek adalah perseroan yang telah mendapatkan izin usaha dari Bapepam. Selanjutnya itu ada sektor perasuransian. Sektor perasuransian itu suatu lembaga keuangan bukan bank yang menghimpun dana dengan cara menarik premi setiap bulannya selama masa kontrak sesuai dengan perjanjian masing-masing pihak yang dijelaskan dalam polis asuransi. Nah, asuransi ini sendiri itu memiliki tujuan yaitu untuk mengendalikan keuangan seseorang tetap terjaga ketika terjadi resiko yang membutuhkan suatu biaya. Nah, untuk asuransi itu sendiri ada 4 jenis. Yang pertama itu ada asuransi umum. Asuransi umum itu sendiri merupakan usaha jasa pertanggungan risiko yang memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti. Nah, contoh asuransi umum itu sendiri yang pertama ada asuransi harta benda, asuransi rekayasa, asuransi kendaraan bermotor, dan asuransi marine risk and marine liability.
Selanjutnya itu ada asuransi jiwa. Asuransi jiwa itu sendiri merupakan usaha yang menyelenggarakan jasa penanggulangan risiko yang memberikan pembayaran kepada pemegang polis, tertanggung atau pihak lain yang berhak dalam hal tertanggung meninggal dunia atau tetap hidup, atau pembayaran lain kepada pemegang polis. Nah, untuk contoh asuransi jiwa itu yang pertama ada asuransi jiwa berjangka, yang kedua ada asuransi jiwa seumur hidup, asuransi jiwa dwiguna, kontrak anuitas, dan asuransi kesehatan. Yang ketiga ada reasuransi. Reasuransi itu sendiri yaitu usaha jasa pertanggungan ulang terhadap resiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi, perusahaan penjaminan, atau perusahaan reasuransi lainnya. Contohnya itu ada PT Maskapai Reasuransi Indonesia, PT Reasuransi Internasional Indonesia, PT Reasuransi Nasional Indonesia, PT Teguh Reasuransi Indonesia. Nah, untuk asuransi kerugian, yaitu usaha yang memberikan jasa dalam penanggulangan risiko atas kerugian, kehilangan manfaat, dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti. Selanjutnya itu ada dana pensiun. Dana pensiun itu sendiri dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992, dana pensiun didefinisikan sebagai badan hukum yang mengelola atau menjalankan program pensiun. Nah, jenis dana pensiun terdiri dari dana pensiun pemberi kerja dan dana pensiun lembaga keuangan. Sedangkan program pensiun yang diperkenankan adalah program pensiun iuran pasti dan program pensiun manfaat pasti. Nah, untuk program pensiun manfaat pasti itu sendiri, manfaat pensiun yang didapatkan atau akan diterima ditentukan sebelum dalam formula atau rumus tertentu. Sedangkan untuk program pensiun iuran pasti, besaran manfaat pensiun tergantung akumulasi iuran dan hasil investasi. Selanjutnya ada lembaga pembiayaan. Nah, lembaga pembiayaan itu sendiri merupakan suatu lembaga keuangan bukan bank di Indonesia yang mempunyai kegiatan pembiayaan kebutuhan masyarakat baik yang bersifat produktif maupun konsumtif. Nah, yang pertama ada perusahaan penjaminan. Perusahaan penjaminan ini pihak yang terkaitnya itu yang pertama ada terjamin, yaitu pihak yang memperoleh penjaminan dari perusahaan penjamin. Yang kedua ada penerima jaminan, yaitu pihak yang berhak menerima pembayaran dari perusahaan penjaminan apabila terjamin tidak dapat memenuhi kewajibannya. Yang ketiga itu ada perusahaan penjaminan, yaitu badan usaha yang bergerak di bidang keuangan yang kegiatan usahanya melakukan suatu penjaminan. Selanjutnya ada perusahaan modal ventura. Modal ventura itu sendiri merupakan usaha pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan dalam jangka waktu tertentu. Nah, untuk contoh perusahaan modal ventura itu sendiri, yang pertama ada PT Multi Investama Ventura, ada PT Astra Mitra Ventura, PT Bahana Arta Ventura, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada perusahaan kartu kredit. Kartu kredit sendiri adalah bentuk kartu yang berbahan dasar plastik sebagai alat pembayaran pengganti uang tunai atau cek dan dipergunakan untuk kebutuhan transaksi berbagai keperluan. Nah, selain oleh bank, kartu kredit juga dapat dikeluarkan oleh lembaga keuangan non-bank seperti lembaga pembiayaan. Pelopor pengembangan kartu kredit di Indonesia adalah Citibank dan Bank Duta. Dewasa ini jenis kartu kredit yang beredar adalah Mastercard, Visa Card, Visa BCA, Dinar Club, Amex Card, dan kartu kredit lainnya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai Otoritas Jasa Keuangan. Nah, Otoritas Jasa Keuangan itu sendiri merupakan suatu lembaga yang independen yang memiliki fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan. Nah, OJK sendiri itu dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan, pengawasan, dan terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan dalam sektor keuangan. OJK itu sendiri didirikan untuk menggantikan peran Bapepam LK dalam mengatur dan mengawas pasar modal dan lembaga jasa keuangan. Dan serta dapat menggantikan peranan dari Bank Indonesia dalam mengatur dan mengawasi suatu bank serta melindungi konsumen industri jasa keuangan. Selanjutnya itu ada tujuan dan prinsip tata kelola dari
otoritas jasa keuangan. Nah, otoritas jasa keuangan itu sendiri memiliki tujuan yang pertama itu terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel. Yang kedua itu dapat mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil. Dan yang ketiga ada mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Nah, untuk prinsip tata kelolanya itu sendiri ada 5. Yang pertama ada transparansi, di mana itu adanya suatu keterbukaan, suatu informasi yang cukup akurat dan tepat waktu. Nah, yang kedua ada accountability, yaitu adanya kejelasan fungsi, struktur, sistem, hak dan kewajiban, serta wewenang dari elemen yang ada. Yang ketiga ada responsibility, yaitu kepatuhan perusahaan terhadap suatu peraturan yang berlaku, antara lain mengenai masalah pembayaran pajak, hubungan industrial, kesehatan dan keselamatan kerja, perlindungan hidup, memelihara lingkungan bisnis yang kondusif bersama masyarakat, dan lain sebagainya. Yang keempat ada independensi atau kemandirian, yaitu mensyaratkan agar perusahaan dikelola secara profesional, tanpa adanya benturan kepentingan dan tekanan atau intervensi dari pihak manapun maupun yang tidak sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Dan terakhir ada fairness, yaitu ada keselarasan atau kewajaran, yaitu menuntut adanya perlakuan yang adil dalam memenuhi hak shareholder dan stakeholder sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Nah, untuk apa sih tugas dari OJK itu sendiri? Nah, OJK itu memiliki fungsi untuk menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Nah, tugas utama dari OJK itu sendiri melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap yang pertama itu ada kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, yang kedua ada kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, yang ketiga ada kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Wewenang dari otoritas jasa keuangan yang pertama itu ada pengaturan lembaga jasa keuangan, yang kedua ada pengawasan lembaga jasa keuangan. Untuk pengaturan lembaga jasa keuangan itu dapat menetapkan peraturan keputusan dari OJK, menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan, menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK, menetapkan peraturan mengenai tata cara ketetapan pemerintah tertulis terhadap lembaga jasa keuangan dan pihak tertentu, dan lain sebagainya. Untuk pengawasan lembaga jasa keuangan itu yang pertama menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan. Yang kedua ada mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh kepala eksekutif. Yang ketiga, melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen, dan tindakan lain terhadap lembaga jasa keuangan, pelaku atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Yang keempat, memberikan perintah tertulis kepada lembaga jasa keuangan dan pihak tertentu. Yang kelima, ada melakukan penunjukan pengelola statute. Yang keenam, menetapkan penggunaan pengelola statute. Dan yang ketujuh ada menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan, dan memberikan atau mencabut izin usaha, izin orang perseorangan, efektifnya pernyataan pendaftaran, surat tanpa terdaftar, prosedur melakukan kegiatan usaha. Baik, selanjutnya itu ada asas otoritas jasa keuangan. Yang pertama ada asas independensi, di mana itu suatu pengambilan keputusan itu harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan. Yang kedua ada asas kepastian hukum, yaitu asas di dalam negara hukum yang mengutamakan landasannya peraturan perundang-undangan dan adanya keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan otoritas jasa keuangan. Yang ketiga ada asas kepentingan umum, yaitu adanya asas yang membela dan melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat serta memajukan kesejahteraan umum. Secara otomatis berarti asas kepentingan umum ini dia itu lebih mementingkan kepentingan dari masyarakat itu sendiri. Yang keempat ada asas keterbukaan, yaitu adanya asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan otoritas jasa keuangan. Selanjutnya ada asas profesionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keahlian dalam pelaksanaan tugas dan wewenang OJK, dengan tetap berlandaskan pada kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Yang keenam ada asas integritas, yaitu asas yang berpegang teguh pada nilai-nilai moral dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambil dalam penyelenggaraan otoritas jasa keuangan. Dan yang terakhir ada asas akuntabilitas, yakni asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari setiap kegiatan penyelenggaraan OJK harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Sekian pemaparan mengenai entitas industri jasa keuangan, dan untuk semuanya akan ada tugas di Google Classroom. Mohon dicek Google Classroom masing-masing dan jangan lupa untuk absen di Google Classroom. Sekian materi dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.